latar belakang konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 membahas 3 topik penting yang salah satunya meliputi utang Indonesia kepada Belanda. Pihak Belanda mengklaim bahwa Indonesia berhutang 6,5 miliar gulden. Sedangkan perwakilan Amerika Serikat di Good Offices Committee yang pro-Belanda mengatakan bahwa Indonesia berhutang 4,3 miliar gulden kepada Belanda. Pada akhirnya, kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, mencapai sebuah kompromi dan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Utang tersebut terdiri dari biaya yang dikeluarkan oleh Belanda dalam melakukan agresi militer yang mengakibatkan kematian sekitar 100.000 orang Indonesia. Akibatnya, Republik Indonesia dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu Majelis Permusyawaratan Federal, merasa dirugikan oleh Belanda karena utang tersebut dihitung dari tahun 1945 hingga 1949. Yang berarti bahwa RIS harus membayar biaya yang dikeluarkan oleh Belanda selama agresi militer satu. Pandangan hukum Indonesia dan Belanda terhadap masalah hutang ini berbeda. Hukum kepayalitan yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk implementasi lebih lanjut berdasarkan asas parity creditorium dan asas pari passu pro rate parte dalam rezim hukum harta kekayaan. Sedangkan Belanda memiliki bentuk hukum yang berbeda, sehingga jumlah utang memiliki nilai berbeda pula di antara kedua belah pihak. Dampak dari hutang-hutang ini terhadap Indonesia yaitu kemerosotan ekonomi yang pada akhirnya memaksa pemerintah Indonesia untuk menerapkan beberapa kebijakan. Antara lain, Operasi Gunting Syafruddin, Gerakan Ekonomi Benteng, Nasionalisasi The Java Bank, Ekonomi Alibaba, Persaingan Finansial Ekonomi, dan Rencana Pembangunan 5 tahun. Selain itu, sebagai hasil dari penyitaan perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1959, Indonesia menerapkan kebijakan Sanering. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif serta didukung oleh sumber data sekunder, yaitu studi literatur. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi merupakan 4 tahapan dalam penelitian sejarah. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan tema penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan artikel yang dibuat oleh Eva Giuliani, Mestika Z, tahun 2019 sebagai sumber utama. Selain itu, peneliti melakukan validasi terhadap sumber tersebut. Selanjutnya, peneliti menyelesaikan tahap interpretasi dengan menganalisis beragam koleksi bahan yang telah divalidasi, dan langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Peneliti menggunakan sumber literatur dalam penelitian ini yaitu memorandum dari DBI, Direksi Beleidzaken Indonesia, yang dirilis pada 18 Mei 1956. Memorandum ini merinci jumlah utang yang harus dibayar oleh Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar. Hasil dari perjanjian konferensi meja bundar tahun 1949 memberikan dampak bagi Indonesia. Misalnya, Indonesia harus membayar banyak utang ke Belanda. Oleh karena itu, kami memilih rumusan masalah bagaimana nasib Indonesia atas utang piutang peninggalan Belanda setelah kemerdekaan. Berikut ini beberapa pertanyaan dalam penelitian, yaitu 1. Apa yang melatar belakangi Indonesia untuk segera membayar utang piutang Hindia Belanda? Yang kedua, bagaimana perkembangan Indonesia dalam hal membayar utang piutang kepada Belanda? Yang ketiga, bagaimana sudut pandang dari segi hukum Indonesia mengenai utang piutang Hindia Belanda? Dan yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari utang piutang Hindia Belanda terhadap ekonomi Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nasib Indonesia atas utang piutang Hindia Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini hanya berfokus pada topik utang piutang Belanda yang harus segera dibayar oleh Indonesia. Bagaimana persamaan dari penelitian yang dikaji, yaitu membahas mengenai konflik antara Indonesia dan Belanda berdasarkan hasil konferensi meja bundar setelah kemerdekaan Indonesia.
Kondisi politik Indonesia pada tahun 1449. Kondisi politik Indonesia tahun 1949 setelah kemerdekaan Indonesia, pihak Belanda tetap menjalankan beberapa serangan militer di wilayah Indonesia. Pada saat Belanda melakukan kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, Good Office, komite dari PBB sedang berada di dekat daerah Yogyakarta. Komisi PBB merasa Belanda telah mengkhianati wewenang yang telah diberikan sehingga Amerika Serikat berhenti memberikan dana bantuan kepada Belanda. Pada April 1949, perundingan berlangsung antara Indonesia dan Belanda yang diatur oleh United Nations Commission for Indonesia. Di Den Haag, konferensi meja bundar dimulai pada 23 Agustus 1949. 3 isu yang dibahas dalam konferensi ini yakni Uni Belanda Indonesia, permasalahan utang, dan kekuasaan atas Irian Barat. Poin kedua adalah latar belakang Indonesia harus membayar utang-utang Belanda. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi Indonesia masih harus memperjuangkan kemerdekaannya karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Pada tanggal 2 Oktober 1449, disepakatkan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Republik Indonesia Serikat kepada Belanda dengan jumlah sebesar 4,3 miliar gulden. Kesepakatan pembayaran utang tersebut disepakati oleh Republik Indonesia dan FBO. Ketiga, ada perkembangan utang-utang Belanda yang harus dibayar Indonesia. Pada bulan Desember 1947, Jacob E. van Hoogstraten, Direktur Perekonomian Indonesia, pergi ke Amerika Serikat untuk memohon pinjaman kepada mereka. Namun, Amerika Serikat menolak memberikan pinjaman dan justru meminta Belanda untuk membantu Indonesia. Belanda pun setuju untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah penandatanganan perjanjian Renville, Belanda meminta sejumlah uang dan Kongres Amerika Serikat menyetujuinya. Selama masa jaminan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda tidak ingin menambah defisit Indonesia, sehingga nilai emas dan mata uang asing menurun menjadi 624 juta gulden dan utang jangka panjang Belanda meningkat menjadi 871 juta gulden. PBB menangguhkan bantuan kepada Belanda di Indonesia untuk mencapai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada 31 Desember dan 5 Januari. Lalu beberapa negara mendesak PBB untuk menghentikan bantuan tersebut. Setelah itu pada tanggal 13 Januari 1949, The New York Times melaporkan bahwa Belanda menerima bantuan Marshall sebesar 400 juta gulden. Publik pun semakin geram mendengar berita ini. Lalu pada tahun 1949 itu juga, Belanda meminta Indonesia untuk bertanggung jawab atas utang-utang yang telah diberikan. Indonesia harus membayar 23,2 miliar gulden sebagai gantinya. Pada tahun 1966, Kabinet Belanda mengklaim kerugian ini dari Indonesia dan kedua belah pihak menyetujui untuk membayar utang sebesar 3,4 miliar gulden. Lalu yang keempat, ada pandangan hukum Indonesia tentang utang-utang Belanda. Hukum kepailitan merupakan aturan yang bertujuan memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utangnya dan mencegah kreditur untuk terus menagih utangnya. Undang-undang kepailitan merupakan produk hukum yang dibuat untuk mengatur proses penyelesaian utang terhadap sisa harta kekayaan debitur. Dalam sistem hukum Indonesia yang masih menganut civil law, kreditur dapat memperoleh kembali tuntutannya melalui proses kepailitan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga. Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia menganut asas parity creditorium dan asas pari passu pro tate parte pada rezim aturan kekayaan yang berlaku selamanya bagi debitur sampai hutangnya dilunasi. Lalu yang terakhir ada dampak utang-utang Belanda terhadap ekonomi Indonesia. Dalam konferensi meja bundar atau KMB, utang piutang menjadi pembahasan serius dan Belanda menyetujui kemerdekaan Indonesia dengan syarat bahwa Indonesia harus membayar utang Hindia Belanda sebesar 23,2 miliar gulden. Utang ini berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan besar untuk mengatasi keterpurukan ekonomi seperti operasi Gunting Syafruddin, ekonomi gerakan Benteng, nasionalisasi Dayapa Shebang, ekonomi Alibaba, persaingan finansial ekonomi, dan rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Namun pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda yang dimodali oleh pemerintah Belanda tanpa memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola perusahaan menyebabkan inflasi pada tahun 1959. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan Sandering.
Baik, kalau untuk yang bab 3 penutup, kesimpulan, digaungkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak membuat Belanda begitu saja menyerahkan Indonesia secara bebas. Berbagai macam masalah muncul dan terjadi antara Indonesia dengan Belanda selama kurang lebih setengah dekade. Agresi militer 1 dan agresi militer 2 adalah contohnya. Hingga akhirnya Belanda diwajibkan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia di dalam konferensi Meja Bundar atau KMB. Akan tetapi, Belanda mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia, yaitu harus membayar hutang piutang yang dibebankan kepada Hindia Belanda dari masa peperangan. Hutang-hutang tersebut sangat berakibat buruk pada ekonomi Indonesia. Kemerosotan ekonomi yang dialami ini membuat pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi. Dan untuk yang terakhir adalah saran, dengan adanya makalah ini semoga memiliki manfaat dan menambah pengetahuan pembaca mengenai nasib Indonesia atas hutang piutang Belanda setelah kemerdekaan dan pastinya cara pemerintah dalam menutup hutang piutang tersebut serta bagaimana keadaan Indonesia kala itu. Kami harapkan setelah membaca makalah ini kita semua terus memiliki semangat juang untuk membangun Indonesia tanpa inflasi dan terus maju. Audio Jungle.